Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, setelah kemarin kita belajar berkaitan dengan pembuahan ganda, maka sekarang kita akan coba bahas berkaitan dengan tipe-tipe buah pada tanaman Angiospermae. Ya, saya rasa ini cukup menarik karena mungkin ada beberapa hal baru yang bisa kalian dapatkan. Oke, gambar di sini ini mereview sejenak berkaitan dengan proses pembuahan ganda yang kemarin ya. Jadi ada polinasi, ini adalah mikrospora yang di dalamnya terdapat sel gamet, ya kan? Kemudian sel mikrospora ini akan membentuk tabung, menghantarkan ini tabung ya. Dia tumbuh, membentuk tabung, menghantarkan sel gamet atau sel sperma ketemu ovum dan inti kandung lembaga sekunder atau inti polar. Jadilah pembuahan ganda. Ya. Nah, dari hasil pembuahan ini, maka nanti pada ovul itu berkembang membentuk yang namanya buah, ya, atau biji gitu ya. Buah itu kalau istilahnya agak rancu ya. Kalau mangga buah, ya kan. Kalau padi biji gitu ya. Kalau buah padi yang mana? Buah padi. Nah, buah padi itu adalah gabah, itu buah padi ya. Bijinya yang mana? Bijinya ya beras, itu adalah biji padi gitu ya. Nanti ya kapan-kapan kita ngobrol lebih dalam. Oke, ini biji berkembang dari sel telur yang dibuai ovul. Yang kedua, buah berkembang dari ovari setelah terjadi fertilisasi pada ovul. Jadi biji berkembang setelah ovum bertemu dengan sperma. Kemudian endosperma ini terbentuk dari inti polar yang bergabung dengan inti gamet 2, sperma 2 atau inti generatif 2 ya. Nah, kemudian ovul ini ya akan berkembang membentuk yang namanya buah. Yang biji yang mana? Yang biji yang ini. Yang endosperma dengan ovum ya, satu kantong ini jadi biji. Ini yang sini jadi buah. Nah, tapi nanti terbentuknya buah atau bagian berdaging yang biasa kita makan itu bermacam-macam, tidak hanya dari perikarp ini namanya ya. Bisa jadi dasar bunga, ada mungkin mahkota gitu kan ya, kelopak mahkota reseptakel jadi satu, lifantium yang macam-macam. Oke, yang pertama, ini adalah ada berapa? 4 tipe buah, yaitu buah sederhana, buah agregat, buah majemuk, dan buah aksesoris. Apa ciri-cirinya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut sebagai buah sederhana. Buah sederhana itu berkembang dari satu karpel atau satu putik ya, atau beberapa karpel yang bergabung jadi satu dalam satu bunga. Satu bunga ada satu putik, atau satu bunga ada beberapa putik atau karpel yang bergabung jadi satu ya. Ovul lah ya. Ada beberapa ovul yang bergabung menjadi satu. Kalau di sini kan putiknya kelihatan jadi satu ya. Ya, ada karpel atau ovul ya, bakal buah ini bergabung menjadi satu ya. Ini disebut sebagai buah sederhana. Contohnya adalah buah pi ya, atau disebut kalau kita namanya kapri gitulah ya, kacang kapri, kacang itulah koro ya, macam-macam. Nah, pada buah kapri ini itu, ini adalah satu karpel atau banyak satu karpel ya, tapi ini banyak ovul ya kan. Ini namanya buah sederhana. Nanti umum buah yang kita ketahui itu berasal dari buah sederhana. Jangan khawatir, nanti kita belajar. Lihat, dia berasal dari satu bunga, ya kan? Ovarinya di dalamnya ada beberapa ovul, ya kan? Stigmanya ini satu ya. Ada satu pistil atau satu karpel, ya kan? Ada bunganya juga satu. Dia akan membentuk satu struktur seperti ini. Ini adalah buah
Sederhana. Ini buah, jadi kalau dengan kaprinya itu namanya buah, tapi kalau ini bulat-bulatan ini namanya biji. Ya, ini buah kapri, ini biji kapri atau polong itu adalah biji polongnya ya. Oke, tipe buah yang kedua itu disebut sebagai buah agregat. Artinya dalam satu bunga ada beberapa karpel yang saling terlepas. Ya, buah agregat itu berkembang dari karpel yang saling terlepas ya, apokarpus ya, dalam satu bunga. Satu bunga karpelnya terlepas atau apokarpus. Ya kan? Contohnya adalah blackberry. Ini strawberry sebenarnya bukan buah agregat ya. Strawberry itu buah aksesoris nanti, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam buah agregat karena memang strawberry itu berasal dari satu bunga. Cuma memang nanti buahnya itu berkembang dari dasar bunga ya, dari reseptakel. Sedangkan kalau blackberry itu berasal dari karpel itu sendiri ya kan. Ini contoh, ini raspberry ya atau blackberry, mungkin gambarnya juga seperti ini. Ada satu bunga, kemudian dalam satu bunga itu karpelnya atau putiknya itu banyak. Nah, ini stigmanya yang warna putih-putih ini putiknya ini ya. Nah, putiknya. Oke. Nah, ini ovarinya ya, ovul, ovari bakal buah ya, ovul bakal biji, ini ovul. Ini ovarinya ya. Nah, artinya dalam ini benang sari yang sudah mati ya kan ya, awalnya kuning begini, ini benang sarinya sudah mati. Nah, dalam satu bunga ini ada banyak buah. Tapi banyak buah itu ada dalam satu bunga, cuma mereka saling terlepas satu dengan yang lainnya. Contoh yang lain mungkin bunga matahari, ya kan? Bunga matahari itu satu bunga, ya kan? Ya bunganya terlepas-lepas ya. Nah, itu. Cuma karpelnya itu lepas, ya kan? Karpelnya ini saling terlepas sehingga bijinya banyak, gitu kan kayak bunga matahari. Oke, semoga bisa ditangkap. Itu namanya buah agregat. Nah, sekarang yang banyak juga adalah namanya buah majemuk. Kalau buah majemuk itu artinya dalam satu tangkai banyak bunga dengan banyak karpel, ya. Buah majemuk berkembang dari banyak karpel dari banyak bunga, ya, membentuk inflorensia, ya kan? Ya, atau inflorensia itu ya kelompok bunga begitu ya. Contohnya di sini adalah nanas. Jadi kalau kita melihat bunga nanas, ini bunga nanas ya, seperti ini. Itu masing-masing mata ini adalah satu bunga. Satu bunga dengan satu karpel bergabung menjadi banyak. Jadi dalam satu karpel ini banyak bunga dia. Banyak bunga. Kalau tadi kan satu bunga tapi karpelnya saling terlepas jadi banyak ya. Bunga matahari, bunga ini ya, raspberry, blackberry itu ya. Strawberry. Nah, strawberry ini nanti ini yang jadi buah, yang buahnya itu yang mana? Buahnya itu bijinya itu sebenarnya. Kalau kalian lihat buah strawberry ada titik-titik itu adalah buahnya. Bijinya yang mana? Bijinya di dalam situ, di dalam buah itu. Nah, nanti kita lihatlah. Daripada bingung loncat-loncat ya. Sekarang kita masuk ke buah majemuk dulu. Jadi, nanas ini adalah satu tangkai yang tersusun dari banyak bunga. Banyak bunga itu punya karpel masing-masing. Sehingga ini adalah kelompok bunga. Dan masing-masing bunga menghasilkan buah. Jadi segini ini satu buah. Kalau ini dia tidak abortif atau bijinya tidak gagal, maka satu mata ini bisa jadi satu tanaman. Ya. Jadi kalau dilepas gitu, ini bisa jadi satu tanaman. Oke. Nah, cuma umumnya ini sudah mati dulu karena diiris-iris kan ya, dimakan dan sebagainya. Yang keempat adalah buah aksesoris. Dinamakan buah aksesoris karena dia muncul bukan dari bakal buah atau bukan dari perikarp, bukan dari dinding ovari. Nah, bukan dari dinding ovari. Tapi dia muncul dari bagian yang lain. Contohnya apel. Apel itu ini ya, yang kita makan itu adalah reseptakel atau dasar, bukan reseptakel, itu hifantium.
reseptakel. Reseptakel Hyphantium itu gabungan dari reseptakel, mahkota, dan benang sari. Jadi satu, ya. Nah, bunganya mana? Bunganya ini yang di ujung ini ya, sisa-sisa bunga ini. Ini ada kelopak, ya kan, ada sisa stamen atau tangkai sari. Nah, ini bunganya di sini. Tapi buahnya itu ada di dasar. Nah, dia berkembang bukan dari dinding ovarinya, tapi dari reseptakel yang bergabung jadi satu. Nah, ini sebenarnya terlepas, ya. Ini ada bakal buah di sini ya, ada ovarinya di sini. Nah, ini sebenarnya terlepas dia dari si Hyphantiumnya atau reseptakel yang jadi buah ini, ya. Itu dibatasi dengan kayak kulit yang keras. Kalau misalnya makan apel kan di dalamnya ada bijinya, bijinya itu kan terlindung dari kulit yang keras. Kulit yang keras itu aslinya buahnya itu. Ya, kalau kita menyebut buah dalam terminologi botani, ya. Nah, artinya yang pada apel yang berkembang jadi buah itu bukan dinding ovari, tapi bagian yang lain. Kalau di sini disebutnya sebagai Hyphantium nanti ya, gabungan reseptakel, benang sari, dan mahkota. Jadi satu. Gitu. Oke, semoga bisa ditangkap berkaitan dengan tipe-tipe buah. Ke bawah kita akan bahas sedikit lebih detail apa saja contoh dari masing-masing buah ini. Buah sederhana itu apa saja, yang agregat apa, yang majemuk apa, dan yang aksesoris apa. Termasuk tadi stroberi itu sebenarnya kalau dilihat dari berapa jumlah bunga dan berapa karpelnya itu disebut sebagai bunga agregat karena dia satu bunga banyak karpel yang jadi satu, ya. Cuma stroberi sendiri bagian yang dimakan itu bukan dari dinding ovari tapi dari tangkai bunganya yang membesar jadi buah itu ya. Buahnya yang mana? Buahnya adalah yang titik-titik di dalam stroberi. Nanti kita lihat. Nah, bijinya ada di dalamnya lagi. Oke, ini buah atau dinding ovari atau kita sebutnya nanti ke depan disebut sebagai perikarp atau perikarpus, perikarpel itu terdapat 3 lapisan atau 3 dinding. Perikarp itu ada bagian paling luar namanya adalah exokarp, tengah namanya mesokarp, yang dalam namanya endokarp, ya. Ada exo, meso, endokarp. Oke, ini tadi sebenarnya kita sudah bahas ya, buah sederhana ya. Nanti ini karakteristiknya kita bahas di bawah ya. Aksesoris. Nah, di sini ada stroberi karena stroberi itu yang kita makan, yang berair, berdaging itu sebenarnya adalah reseptakel yang membengkak gitu ya. Nah, jadi buah. Ya, sedangkan buahnya sendiri itu titik-titik yang ada di permukaan stroberi. Bijinya mana? Di dalam titik-titik itu. Nah, gitu. Oke, ini ya. Buah sederhana tadi sudah. Nah, ini nanti ada 3. Ada yang kulitnya kering dan terbuka ketika dewasa. Contohnya adalah pi. Kapri itu kalau dibiarkan dia di dalam pohonnya lama-kelamaan kering. Kalau sudah kering banget pecah. Atau kecipir gitu ya. Kecipir itu hijau, lama-lama hitam, kering, pecah. Nah, itu namanya tipe yang pertama ya, yang dinding buahnya kering dan pecah ketika dewasa. Ada yang dinding buahnya kering tapi tidak pecah pada buah sederhana. Contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari itu satu bunga tapi karpelnya banyak. Karpelnya banyak, nah satu karpel menghasilkan satu buah ya kan ya. Jadi biji dengan kulitnya itu buah kalau pada bunga matahari. Bijinya yang mana? Yang kita makan itu ya. Nah, itu ketika mau kering bagaimana bunga matahari itu tidak pecah. Kuacinya itu tidak pecah. Tidak seperti pada buncis tadi ya, buncis atau kecipir atau koro ya, atau ercis tadi ya, kapri tadi. Itu kalau tua, kering, pecah. Nah, kalau yang ini tidak. Yang lainnya contohnya adalah gandum, kemudian gabah, ya, kemudian maple nih. Gabah lah, ini beras gitu ya, bukan beras, gabah. Soalnya kalau buah itu gabah.
ya. Buah padi adalah gabah. Padi itu bijinya, ya. Nah, gabah itu mau kering bagaimana dia tidak pecah, tidak membuka seperti pada kecipir. Kemudian yang dinding buahnya fleshy atau berdaging. Itu contohnya ada anggur, banana, ya, lemon, cherry, jeruk, ya. Itu nanti kita bahas satu-satu. Yang agregat tadi sudah, contohnya blackberry dan raspberry ini. Jadi satu bunga banyak karpel. Ya, satu bunga banyak karpel, tapi ini gabung jadi satu, harusnya sunflower. Nanti kita lihat ya. Karena dia saling terpisah. Satu bunga atau itu kalau sunflower dianggapnya simple, mohon maaf tadi ya, maka satu kuaci itu adalah satu bunga. Kalau dibuatnya simple. Karena dia satu bunga, single karpel atau lebih dalam satu bunga. Oh ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ralat, berarti kalau sunflower itu bunga matahari itu, maka satu titik itu adalah satu bunga, gitu ya. Satu titik satu bunga. Sedangkan yang mekar, yang kayak bunga itu, yang kayak sinar mataharinya itu adalah kelopak bunganya. Oke. Agregat tadi blackberry, satu bunga banyak karpel yang saling terpisah, ya. Nah, contohnya blackberry, raspberry. Ada yang bunga majemuk, banyak bunga dalam banyak buah. Contohnya tadi sudah, namanya misalnya pineapple, ya, nanas itu ya. Jadi banyak bunga, masing-masing punya karpel. Oke. Kemudian ini mulberry kalau kita bilangnya ya. Nah, mulberry itu beda dengan ini, karena mulberry itu satu butir di mulberry itu adalah satu bunga. Beda kalau ini dalam satu bunga banyak karpel yang saling terlepas. Kalau ini satu bulatan mulberry itu, ya, kan ada mulberry satu buah itu kan banyak bulatan-bulatan ya, banyak beri-beri ya. Nah, satu beri itu ada satu bunga. Nanti kalau yang aksesoris, yang terakhir, yang keempat, itu kalau ada yang simple, aksesoris simple, contohnya apel tadi, atau pir, karena dia sebenarnya buah simple, cuma berkembangnya bukan dari perikarp. Ya, kalau apel tadi dari Hyphantium, pir juga begitu. Ada yang aksesoris tapi buahnya adalah agregat, contohnya ada strawberry. Nah, strawberry itu yang kita makan, itu adalah sebenarnya tangkai atau dasar bunga yang membesar, gitu ya. Oke, pertama kita akan bahas berkaitan dengan buah sederhana, satu ovari atau banyak ovari dalam satu bunga. Ini ya, kurang ya, satu ovari atau banyak ovari dalam satu bunga, tapi ovarinya gabung jadi satu, karpelnya gabung dari satu, ya. Satu ovari atau banyak karpel gabung jadi satu dalam satu bunga. Yang pertama adalah fleshy fruit atau buah berdaging. Dari buah berdaging ini pengertiannya adalah buah yang dinding ovarinya atau perikarpnya tadi, dinding ovarinya itu lunak berdaging saat matang. Nah, yang pertama disebut sebagai berry. Berry. Nah, ini yang lucu nanti. Kan kita mengenalnya ada blackberry, raspberry, mulberry gitu kan ya. Strawberry, tapi itu bukan buah beri. Kalau buah beri tinjauan dari botani, yang namanya buah beri adalah buah yang perikarpnya itu berdaging. Contohnya apa? Contohnya adalah anggur, itu beri. Tomat, itu buah beri. Pepaya, itu buah beri. Apa ini pomegranate ya? Apa namanya? Delima, buah beri. Parsimon, jambu, buah beri. Banana, pisang, itu buah beri. Alpukat itu buah beri namanya. Jadi tipe kelompok buah beri. Beda dengan tadi ada blackberry ya, ada raspberry, itu adalah buah agregat sebenarnya, bukan buah sederhana. Kalau buah sederhana salah satu anggotanya adalah buah beri, dan itu tadi contoh-contohnya sudah. Contoh ini contoh buah beri ya, Asmina triloba. Ini hanya contoh saja. Jadi dia perikarpnya atau dinding ovarinya itu menjadi
berdaging ya, berdaging. Nih, contoh dari buah beri adalah tomat. Bagian kulit yang paling luar yang kayak apa namanya ya? Ya, mengkilap ya, alot itu namanya eksokarp. Bagian yang berdaging namanya mesokarp. Mesokarpus atau mesokarpel. Bagian paling dalam dari yang berdaging ini itu namanya endokarp. Ini ketiga ini disebut sebagai perikarp atau dinding ovari. Nah, di dalamnya ada biji. Biji menempel ada tempat menempelnya pada plasenta. Nah, kalau bayi kan langsung ada plasenta karena satu. Nah, ini banyak biji menempel pada plasenta. Nah, tempat menempelnya biji pada plasenta atau alat untuk menempelkan biji pada plasenta namanya funiculus. Funiculus. Ini plasentanya, ini bijinya. Oke ya. Nah, ini nanti harusnya kalian bisa melihat ini namanya aksil ya atau marginal, itu nanti coba dianalisis sendiri. Tipe pelekatan bijinya pada bunga kemarin pembahasannya. Oke, ini adalah contoh pomegranate atau delima. Ini juga sama. Cuma kalau pada pomegranate yang dimakan itu adalah bijinya. Kulitnya tetap berdaging ya. Ini tetap berdaging ya, walaupun tidak dimakan kan. Nah, ini bagian eksokarpnya itu yang keras, yang licin, yang alot itu bagian sebelah dalamnya itu adalah mesokarpnya. Bagian paling dalam tempat menempelnya biji disebut endokarp ya. Nah, cuma yang kita makan adalah bijinya. Ini mungkin ada arilus ya yang melapisi biji yang membuat biji itu menjadi berair gitu. Ya, tapi kalau dari disebut buah ini adalah buah. Ini tetap biji, ini benar ya. Cuma buahnya tidak dimakan, yang dimakan adalah bijinya yang mengandung arilus ini mungkin ya, yang berair. Oke, nah ini contoh buah beri yang lain adalah pisang atau banana. Banana. Kulit paling luar itu adalah yang kita kupas-kupas, itu adalah eksokarp. Daging yang kita makan itu adalah mesokarpnya. Nah, tempat adanya biji mesokarp paling dalam itu namanya adalah endokarp, tapi ini tidak kelihatan ya. Yang kelihatan putih dan dimakan ini adalah mesokarp. Nah, ada plasenta juga dan ada tempat menempelnya biji. Cuma kalau pada pisang, bijinya abortif atau bijinya diaborsi dalam rangka kenapa diaborsi? Karena dia bisa berkembang biak dengan vegetatif, dengan tunas. Gitu ya. Ini buah beri. Nah, buah yang kedua dari tipe buah sederhana yang berdaging adalah buah pepo. Buah pepo adalah buah beri dengan kulit yang tebal dan keras. Ya, ini kekhasan dari famili Cucurbitaceae. Ini kita belum bahas taksonomi tumbuhan ya. Nanti kita bahas insya Allah. Jadi buah pepo ini buah beri tapi kulitnya tebal dan keras. Contohnya adalah semangka, timun, squash. Nah, squash ini juga bagian dari si labu lah ya namanya ya. Labu. Kemudian ada cantaloupe ya. Pumpkin juga labu. Nah, itu adalah buah pepo. Pepo itu bagian yang dimakan adalah mesokarpnya. Bagian yang tebal itu adalah esokarp. Ya, bagian yang tebal ini mungkin juga yang putih ini masih bagian mesokarp ya. Bagian eksokarpnya itu yang hijau ini ya, yang paling luar ini. Cuma mesokarpnya yang lebih jelas adalah yang dimakan ini. Endokarpnya mana? Endokarpnya tidak kelihatan. Nah, ini contohnya ya. Mungkin kalau kita lihat di sini ya, ini eksokarpnya, ini mesokarpnya, ini endokarpnya adalah yang paling berbatasan dengan biji. Ya. Ada biji ini. Oke. Jadi ini masih buah sederhana yang berdaging, tipe yang berdaging. Yang kedua namanya pepo. Kemudian buah sederhana yang berdaging tipe kedua pepo ya, yang lainnya adalah
timun. Timun ini dia sama tadi ya. Mesokarpnya itu adalah yang kita makan itu. Ini endokarpnya pokoknya yang paling dalam, tapi tidak kelihatan, yang berbatasan dengan biji ini, ya. Yang kulit yang keras itu di luar namanya eksokarp. Oke. Nah, yang ketiga adalah Hesperidium. Hesperidium adalah buah beri atau buah yang berdaging tadi, tapi kulitnya itu seperti kulit. Nah, gimana kulitnya? Ini harusnya skinnya itu leathery. Nah, sama kulit. Jadi kulit penutup permukaannya itu seperti kulit yang dikeringkan ya. Kalian pernah lihat jaket kulit atau dompet kulit gitu ya, kalep gitu ya, kalep lah ya. Jadi kulitnya seperti kalep. Nah, itu jadi ini kasar kayak kulit gitu, kasar gitu ya, kasar kayak kulit. Nah, ini adalah kekhasan dari buah Hesperidium. Dan dipisahkan lapisan seperti kertas perkamen. Nah, kertas perkamennya ini yang bagian mesokarpnya itu. Mesokarpnya itu kayak kertas perkamen kalau kering ya, kalau basah sih ya enggak seperti kertas ya. Adalah tipe buah dari keluarga citrus atau Rutaceae. Ya, contohnya orange ya, buah jeruk, lemon, grapefruit ini juga jeruk, tanjelo itu juga jeruk ya. Nah, kita namanya jeruk semua ya. Ini persilangan-persilangan. Oke, coba dilihat. Ini kulitnya bagian paling luar yang kasap seperti kulit sama apa namanya tadi? Kalep tadi itu. Itu adalah bagian eksokarp, ya kan? Bagian mesokarpnya adalah yang putih di sebelah dalamnya kulit. Endokarpnya adalah bagian yang paling dekat dengan si ini ya, karpelnya ini. Nah, karpelnya ini, ini berarti ada banyak karpel ini ya. Dalam satu bunga, banyak karpel gabung jadi satu. Ini adalah biji. Nah, dia yang dimakan bukan mesokarp, endokarp malah, tapi bagian karpel yang disebut sebagai loculus ya. Loculus ini. Jadi beda tadi kalau yang dimakan bagian mesokarp ya di atas penjelasannya. Nah, ini adalah bagian karpelnya sendiri. Ya. Nah, ini bijinya, ini ada kulit bijinya nanti. Yang di dalamnya ada embrionya. Ya, jadi sudah beda ini yang dimakan loculus sekarang ya, bagian dari karpel yang menyerupai rambut kemudian terisi oleh air sebagai cadangan makanan. Itu Hesperidium. Nah, buah yang keempat namanya drup. Buah drup ini cirinya adalah buahnya lunak tapi dalamnya keras, bijinya keras ya. Buah berdaging dengan lapisan dalam yang keras. Endokarpnya itu keras seperti ini seperti batu di sini ya bilangnya ya. Mengelilingi biji. Contohnya peach, plum, nectarine, apricot, cherry, olive. Yang kita kenal adalah mangga. Mangga itu adalah buah drup ya. Nah, ini nanti ada juga yang menggabungkan jadi satu, misalnya kayak walnut sama kurma itu juga disebut sebagai buah drup karena luarnya lunak, dalamnya kulit yang biji yang keras. Bijinya ada di dalam sana, nggak bisa diubah kalau pada kurma ya, nggak bisa dipecah. Pistachio ya, macam-macam ini. Ya, pokoknya ini buah. Coba bagian kulit yang kita buang itu namanya eksokarp. Yang kita makan adalah bagian mesokarpnya. Meso. Endokarpnya adalah kulit yang keras yang berserabut berserat itu. Itu adalah endokarpnya. Bijinya mana? Bijinya ada di dalam. Ya, di dalam endokarp ini. Ya, ini loh. Bijinya ada di sebelah dalam. Ini bijinya, ini adalah endokarpnya. Ya, ini endokarpnya ini. Ini malah endokarpnya yang sudah dibongkar. Nah, ini tinggal bijinya ini segini. Ya, oke. Itu adalah contoh buah drup. Nah, buah yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah buah pome.
Buah pome, nah ini sebenarnya buah aksesoris ya. Cuma nggak apa-apa kita masukkan ke sini karena ini terminologinya pome itu masuk ke dalam buah berdaging. Ovarinya itu dikelilingi oleh reseptakel yang berdaging. Nah, reseptakel yang berdaging itu namanya hifantium. Sebenarnya hifantium itu gabungan dari apa tadi? Mahkota, kemudian dasar bunga atau reseptakel dan benang sari. Jadi yang dimakan itu bukan perikarpnya. Tadi kalau yang dimakan banyaknya mesokarp gitu ya, atau endokarp, mesokarp lah umumnya. Nah ini bukan mesokarpnya. Mesokarpnya itu yang keras tadi apa? Perikarpnya itu yang kulit keras yang ada di dalam biji. Di dalam sini ada kulit yang keras gitu kan ya. Nah itu adalah perikarp. Ya. Sedangkan yang berdaging ini namanya hifantium dan itu aslinya adalah dasar bunga. Sehingga harusnya ini masuk ke buah aksesoris ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan banyak membaca. Jadi biar kita bisa membedakan di alam itu kita tidak hanya sekedar seperti orang awam menyebut ini buah gitu ya. Padahal itu biji ya kan atau ini biji padahal itu buah. Contohnya gabah itu adalah buah, bijinya adalah berasnya. Gitu kan? Atau jagung itu buah, mana buahnya? Yang kelobotnya itu satu dengan kelobotnya itu. Perikarpnya yang mana? Perikarpnya ini yang jadi kelobotnya itu. Nah, rambut-rambutnya itu apa? Rambut-rambutnya adalah benang putik ya. Tangkai putik. Yang itu bijinya yang kita makan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.